Hai guys, breaking news di mana pemerintah Amerika Serikat berhasil menghindari terjadinya government shutdown dan memperpanjang pemerintah mereka selama 45 hari, jadi sampai tanggal 17 November. Bitcoin tidak pernah shutdown, selalu terbuka, permissionless, dan 100% aturan moneternya itu bisa diverifikasi. Akan ada analisa monthly close Bitcoin daily dan altcoin seperti Cardano dan Chainlink dan beberapa berita lainnya juga ya teman-teman. Nama saya Kalbi dan saya menyajikan informasi seputar fundamental technical on-chain analysis. Klik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi untuk mendukung channel saya. Hari ini tanggal 2 Oktober, monthly close itu sudah terbentuk dan kita bisa close dengan hijau di mana biasanya September itu adalah bulannya merah, tapi kita bisa close dengan hijau sebesar 4% ya teman-teman. Dan bulan ini dimulai dengan kenaikan, di mana dari indikator kita bisa melihat kalau adanya penguatan dari RSI yang mau kembali lagi ke daerah di atas 50 atau daerah zona bullish ini, sedangkan MACD itu semakin memperkuat posisinya ke atas dengan histogram yang berubah menjadi lebih tinggi dan tetap hijau tua ya teman-teman. Jadi kita bisa expect kalau untuk harga Bitcoin secara jangka panjang masih dalam proyeksinya ke depan, yaitu untuk bullish di tahun ini dan di tahun depan. Breakout yang terjadi kalau misalnya bisa melewati daerah high sebelumnya yang di bulan Juli ini di harga 31.800-an, maka itu bisa membuat harga Bitcoin akan lebih naik lagi ke target harga yang selanjutnya, di mana menurut saya masih sangat wajar kalau misalnya kita ke daerah 42.000, 50.000 terlebih dahulu sebelum ada koreksi yang cukup besar dari situ ya teman-teman. Hanya saja kita membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan siklus yang sebelumnya. Sekarang kita akan melihat untuk time frame daily-nya, di mana kemarin itu hari Minggu kita bisa pump dengan sangat kuat sekali dari 26.900 sampai ke 28.000, dan hari ini ada sedikit penurunan dengan indikator yang berkata kalau ini semua bullish, di mana kalau kita lihat di time frame 1 jamnya, ini jelas sekali bahwa seperti yang disebutkan di video sebelumnya, itu ada terbentuk pola bull flag ya teman-teman, di mana kita tidak berhasil untuk breakdown ke bawah daripada sini, tetapi kita bertahan di atas ini, garis warna merah ini, dan terjadilah breakout ke atas daripada pola bull flag ini itu kemarin, kemudian melakukan retest juga di daerah yang horizontal ini. Dan ketika berita Kongres Amerika Serikat memperpanjang pemerintahnya selama 45 hari, terjadilah pump yang cukup besar ini yang melikuidasi orang-orang yang nge-short, karena ini adalah kenaikan 1 jam yang cukup cepat sekali dari 27.000 sampai ke 28.000. Next resistance itu ada di harga 28.140, di mana ini kalau kita lewat maka memperbesar peluang bagi kita untuk bisa ke daerah 29.000, 30.000-an lagi di sini, dan ini tampaknya bisa sideways dulu di sini karena banyak volume trading. Kita sempat sideways cukup lama di daerah ini, jadi mungkin bisa tertahan dulu di sekitar daerah ini. Overall, kita masih dalam posisi bullish baik jangka panjang dan untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Dan di time frame yang lebih kecil juga belum ada kelihatan bearish divergence yang cukup signifikan. Kita akan bisa melihatnya ketika beberapa candle itu sudah terbentuk. Dan kenaikan Bitcoin ini itu harus didukung dengan adanya penurunan daripada DXY, di mana minggu lalu masih bertahan di atas garis warna biru ini, dan hari ini ada sedikit kenaikan. Akan sangat baik sekali kalau misalnya DXY itu bisa menjadi merah dan balik lagi di bawah garis warna biru ini, menjadikan ini adalah semacam fake out untuk indeks mata uang dolar dan memulai penurunan untuk indeks mata uang dolar, karena indeks mata uang dolar sendiri kita lihat itu dari 17 Juli itu naik terus, hijau-hijau terus seperti ini tanpa ada satupun candle merah yang close. Jadi di posisi sekarang ini probabilitas untuk terjadi pembalikan arah itu semakin tinggi. Ini juga didukung dengan chart obligasi US 2 tahunan yang membuat garis divergence di 4 titik setidaknya, dan ini adalah chart mingguannya ya teman-teman, menunjukkan kalau chart ini cukup signifikan karena berada di time frame yang lebih tinggi, dan terjadilah fake out tersebut di mana ketika harga USO 2 year ini itu dia ketika naik breakout daripada
di atas garis warna biru ini, melewati high sebelumnya, nah minggu lalu bisa close dengan merah, balik lagi di bawah garis warna biru ini, terjadilah fake out tersebut, dan saya akan expect kalau dia akan turun ya teman-teman. Ketika biasanya dilihat dari history sebelumnya, ketika obligasi turun dari bull marketnya, Bitcoin mengalami sedikit kenaikan fase awal bull market. Dan ketika obligasi ini sideways, Bitcoin mengalami kenaikan parabolik. Jadi kemungkinan kita akan melihat dulu yang nomor 2 ini. Dan kita akan melihat beberapa berita terlebih dahulu di mana banyak posisi short Bitcoin dan ETH itu yang terlikuidasi kena wreck karena terjadi kenaikan tiba-tiba dari Bitcoin dan ETH. Elon Musk mengumumkan kalau Starship itu akan siap menjalani penerbangannya yang kedua, dan ini itu secara tidak langsung memberikan impact kepada sentimen koin Dogecoin, di mana menurut saya Dogecoin ini adalah koin yang fundamentalnya itu sudah ada dibandingkan dengan sebelum Elon Musk mendukungnya. Sekarang Elon Musk itu sudah mendukungnya dan berpotensi untuk dijadikan sebagai alat pembayaran di platform sosial media X. Jadi menurut saya Dogecoin ini juga kita boleh DCA, kita boleh akumulasi, dan harganya juga cukup rendah, berada di daerah support. Jadi kita lihat saja chart 90 hariannya, lihat saja ini dekat sekali dengan harga bottomnya yaitu di 0,059. Sekarang harganya 0,062. Mirip situasinya seperti di Oktober 2022 ya teman-teman. Jadi ini kita berada di support. Fund manager Franklin Templeton yang memiliki lebih dari 1,5 triliun aset under management itu juga memasukkan aplikasi spot Bitcoin ETF. Mereka tidak ingin ketinggalan dengan fund-fund manager lainnya dalam hal ini. Ini ada juga berita bagus, Crypto.com yang surprisingly bisa kerjasama dengan PayPal untuk memunculkan trading pair XRP Doge Sol terhadap stablecoin keluaran PayPal yaitu PYUSD. Koin combo ini merupakan kalau tidak salah adalah koin China dan narasinya itu gaming juga. Mereka akan melaunching mainnetnya dan partner dengan game developer top tier. Ya, kita tidak tahu apa game developernya, mungkin yang berkenaan dengan China, mungkin Tencent itu cukup terkenal ya dan cukup besar juga mereka yang mempublikasikan PUBG. Ada juga koin yang berpotensi besar ke depannya yang ada di Arbitrum yaitu Radiant Capital. Itu akan launching di Ethereum mainnet di 3 Oktober. Mungkin bisa menjadi sell the news event. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa technical koin Cardano dan Chainlink. Kita mulai dulu dengan ADA. Kita akan lihat fakta-faktanya dari analis ini, di mana ketika koin Cardano ini mencapai daerah support di kotak ini, cukup bertahan harganya, dan tampaknya kita bisa melihat adanya kenaikan di sini. Terbentuklah sinyal bullish B akan terkonfirmasi dan ini memiliki tingkat kesuksesan 67%. Osilator di time frame lebih kecil yaitu 4 jam, tampaknya itu mau tembus ke atas, pop ke atas, tembus ini, itu menunjukkan adanya penguatan. Jadi kita bisa gunakan osilator seperti RSI dan lainnya, itu kita analisa juga garis-garisnya. Kalau misalnya terjadi breakout secara horizontal seperti ini, itu menunjukkan adanya tren yang berubah ya teman-teman. Dan tambahan lagi, FTM juga mirip sekali dengan Cardano. Jadi kita lihat dia berada di daerah support sini, 0,2 dolar, berpotensi untuk naik beberapa hari ke depan, minggu ke depan. Dan sekarang kita akan melihat untuk analisa Chainlink yang akan dibawakan oleh saya, di mana Chainlink ini itu masuk ke dalam zona akumulasi yang cukup jelas, sangat jelas sekali, di mana dia itu biasanya sideways di daerah sini-sini saja. Ketika dia sudah mengalami penurunan yang cukup signifikan dari all-time high-nya itu di 54, sekarang berada di harga 7 dolaran, dengan low-nya itu sampai ke 4,7 dolar, dan kita hanya sideways bolak-balik dari sini saja, dan tampaknya melihat adanya sentimen yang berubah menjadi cukup bullish. Altcoin lain itu juga mengalami kenaikan sehingga kita bisa expect kalau Chainlink ini akan melakukan kenaikan ketika dia melakukan breakout daripada garis warna biru ini. Dan target yang pertama itu adalah yang ada di garis warna biru yang lebih tipis ini di harga 9,7 dolar. Setelah itu ada low sebelumnya
yaitu yang ada di sini di harga $11 untuk target selanjutnya. Weekly MACD dan RSI bagus. Lihat saja RSI-nya itu di atas 50 dan dalam posisi naik, dengan MACD yang mengarah ke atas juga dan menembus daerah 0 ini. Monthly MACD baru saja melakukan bullish crossover. Kita lihat ini, lihat ada histogram hijau di sini. Kemudian terjadilah crossover, yang biru itu naik daripada yang warna orange ini. Dan engulfing candle juga terbentuk di monthly close-nya, merupakan monthly close yang tertinggi dari beberapa bulan terakhir ini. Monthly close-nya ada di sini, jadi dia sekarang sebenarnya sedang melakukan retest daripada harga 7,85 ini. Kalau saya perjelas, dia akan tampak seperti ini. Kita bisa lihat ini mirip sekali dengan triple bottom ya teman-teman. Dan sekarang lagi retest, kita akan expect dia akan naik setelah retest ini berhasil. Dan Chainlink adalah salah satu koin yang fundamentalnya itu kuat, di mana beberapa waktu yang lalu ada upgrade CCIP. Dan Chainlink juga tidak henti-hentinya melakukan pengembangan dan kerjasama dengan berbagai perusahaan-perusahaan lainnya. Mengakumulasi Chainlink menurut saya ini adalah pilihan yang cukup baik. Selain itu, kita juga bisa melihat adanya aktivitas yang bertambah di blockchain yang lain selain Ethereum. Kita akan pantau yang layer 2-nya seperti Arbitrum, itu ada kenaikan dari seminggu terakhir 5%, Polygon juga naik 5%, dan Optimism juga naik 5%. Kenaikan harga altcoin ini didukung dengan aktivitas yang ada di sini, bertambah jumlah TVL yang ada di blockchain tersebut. Nah, kalau misalnya teman-teman ada koin yang mau saya analisa, itu silakan request saja, tulis saja di kolom komentar, dan itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.